Shalom saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita ada di pertengahan dari minggu ini. Saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, karena iman kita bisa memahami bahwa firman Allah itu menjadikan segala sesuatu. Alam semesta ini dulunya tidak ada, saudara. Semuanya ini ada karena Allah berfirman. Saudara, dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, heaven and earth, langit atau surga dan bumi. Tuhan menjadikan segala sesuatu. Kalau saudara membaca dari kitab Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua, bagaimana Tuhan dengan berfirman, dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Saudara, Allah yang kita sembah, dia bukan menciptakan sesuatu sembarangan atau dengan cara-cara seperti manusia berencana untuk melakukan sesuatu. Seringkali karena kita ini manusia yang terbatas dengan cara berpikir kita seringkali berpikir bahwa Tuhan itu sama dengan manusia yang bisa salah dalam memutuskan sesuatu. Tapi tidak demikian, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat segalanya dengan kebijaksanaan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia meletakkan benda-benda penerang di langit, bulan, bintang, matahari. Tuhan membuat semuanya itu ada pada tempatnya. Dia membuat semuanya itu bergerak sesuai dengan ketetapan-ketetapannya, sehingga tidak ada satupun dari ciptaannya yang dibiarkan begitu saja tanpa tujuan. Saudara, kita ada di muka bumi ini dengan satu tujuan, yaitu menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita, yaitu untuk mempermuliakan Dia dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Selama kita hidup di dalam bumi ini, apa sih yang kita cari? Kalau kita berpikir bahwa kita ada di dunia ini hanya untuk mencari kekayaan, untuk mencari popularitas, untuk mencari segala sesuatu yang bisa membuat kita merasa lebih baik, kita sedang salah melihat kehidupan. Saudara, ada rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita, yaitu untuk kita bisa menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan Allah bagi kehidupan kita? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, di sana dikatakan bahwa Dia mau supaya setiap kita, orang yang sudah dipilihnya dari semula, yang ditentukannya dari semula, kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau untuk segala sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini, Tuhan membuat itu dalam ketetapan-ketetapannya. Apalagi bagi saya dan saudara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tentu Allah punya rencana yang spesifik bagi setiap kita. Oleh sebab itu, saudara, bulan ini kita sedang belajar bahwa kita dipilih untuk kita bisa mengenal Sang Raja. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu datang ketika Dia menyatakan dirinya bagi kita. Kemarin kita sudah belajar hal itu. Dan saudara, ketika Allah menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita, maka kita mampu untuk mengenal Sang Raja itu. Saudara, biarlah kita terus hidup dalam iman, karena kita tahu tanpa iman kita tidak mungkin mampu melewati segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat pertolongan belum terjadi, kita lihat mujizat belum terjadi, kita lihat jawaban doa kita belum terjadi, bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kita, saudara. Karena dalam kelemahan kita lah di sana kuasa Allah menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, kuasa Allah itu sempurna. Oleh sebab itu, berita yang paling baik buat kita, berita yang paling membahagiakan buat kita sebenarnya bukan kabar bahwa kesembuhan, kita disembuhkan, finansial kita bisa berubah, ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi kaya. Memang itu berita sukacita, tapi ada satu kabar yang lebih dan paling sukacita bagi setiap kita, yaitu kita tidak pernah sendirian. Kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Saudara, kalau kita merasa bahwa Tuhan itu bersama dengan kita ketika kita mengalami kesembuhan,
Berarti ketika kita belum sembuh, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Enggak. Justru di tengah-tengah kita bergumul, di saat kita bergumul, kita berdoa, di situ Tuhan ada dan nyata bagi kita. Dia menguatkan kita, dia memampukan kita melewati segala perkara, melewati segala musim dalam kehidupan kita. Musim terus berganti, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia menyertai saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.